Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi seperti saat ini, pembahasan mengenai kesehatan itu sangat lumrah kita dengarkan di gendang telinga kita. Yang mana di masa-masa seperti saat ini, kita itu dituntut untuk selalu bisa menjaga kesehatan, imunitas kita harus kita tingkatkan, kemudian kebersihan kita harus selalu dijaga agar meminimalisir kemungkinan terdampak dari COVID-19 ini. Nah, maka dari itu, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips ala-ala saya, mahasiswa yang ada di desa ini, yang di pinggir Gunung Merapi ini, agar gimana tuh kita menyikapi hal-hal mengenai kesehatan dan juga menjaga kebugaran tubuh ini. Oke, langsung ke video utamanya. Oke, tips yang pertama dari saya adalah kita harus memberikan makanan pada tubuh kita ini, ya, itu berupa makanan yang dibutuhkan. Dalam artian dibutuhkan itu adalah ya porsinya ya secukupnya saja, ya jenis makanannya ya jangan yang terlalu banyak lemak, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak kolesterol dan sebagainya. Soalnya apa? 3 hal tadi itu sarang penyakit kalau berlebihan dalam pemberiannya. Maka dari itu, kalau saran dari saya itu kita banyak-banyak makanan buah-buah sederhana seperti pisang yang murah itu, kemudian seperti buah-buah tomat kan masih termasuk buah juga sayur, itu sudah komplit itu untuk lalapan sebagainya. Terbanyak juga makanan seperti tempe, telur, dan juga ya sayur-sayur seperti bayam itu nggak harus seperti brokoli atau apa itu yang sejenis brokoli itulah, pokoknya itu nggak harus seperti itu. Kita bisa pakai seperti sayur kangkung, bayam, kemudian sawi, itu sangat bagus. Terus ditambah banyakin kacang-kacangan, dimana itu bisa membuat kita tuh cepet kenyang, gampang lapar lah gitu. Jadi kita makan dikit aja udah kenyang gitu loh. Terus banyakin minum air putih, dimana fungsi air putih ini adalah memperlancar oksigen masuk dalam tubuh kita, ditambah pencernaan dalam tubuh kita itu semakin lancar dengan banyak minum air putih. Untuk normalnya dalam sehari itu manusia itu membutuhkan ya 1 liter lebih lah, atau ya kalau di gelas air gede itu sekitar 3-4 gelas lah umumnya. Kalau pengen bener-bener sistem ekskresi kita itu, pencernaan kita itu dapat lancar lah. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, jangan berlebihan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwasanya tidur cukup itu sangat penting sekali. Banyak sekali orang-orang yang menyepelekan tidur yang cukup ini, dimana padahal di saat kita istirahat atau tidur itu kita mengistirahatkan beberapa organ tubuh kita seperti jantung, kemudian otak, kemudian hati kita, agar tidak terlalu terporsir lah kerjanya itu. Jadi kerjanya itu santai gitu loh. Jadi penting sekali kita untuk tidur yang kecukupan. Setelah kita beraktivitas, setelah kita makan, itu di malam hari itu tubuh kita itu membutuhkan istirahat. Itu minimal, kalau normalnya orang itu bisa maksimal maksud saya maksimal itu 8 jam itu, entah itu di siang hari, malam atau sebagainya. Kita bisa memanage di waktu-waktu tertentu. Kalau kita terlalu sering kurang tidur, biasanya justru kesehatan kita akan berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus selalu rutin bangun pagi. Bangun pagi ini sangat penting sekali kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, dimana ketika kita bangun pagi itu tubuh kita itu mulai bekerja kembali, dimana kalau kita rasakan ketika bangun pagi itu banyak hal-hal yang terjadi seperti bersin, batuk, kita kebelet, ingin buang air kecil dan sebagainya, atau kita kadang-kadang keringet itulah. Di saat itulah sistem kekebalan tubuh kita sedang bekerja, di mana sedang menyaring atau mendetok racun-racun dalam tubuh kita itu agar keluar melalui urin atau keringat, melalui kerongkongan kita dan juga pernapasan kita itu sering keluarkan. Maka dari itu, agar memperlancar proses tersebut, kita harus rajin bangun pagi. Apalagi untuk umat Islam seperti saya ini harus selalu bangun pagi untuk sholat subuh seperti itu, yang mana banyak sekali manfaat di bangun pagi ini. Kemudian yang berikutnya adalah rajin olahraga. Nah, olahraga ini sangat penting sekali, dimana ketika kita melakukan olahraga kita juga memperlancar kembali sistem
kekebalan tubuh kita atau meningkatkan kebugaran tubuh kita lah, dimana ketika kita berolahraga kita itu selain mengeluarkan keringat itu ada berbagai racun-racun yang dalam tubuh kita itu keluar gitu loh, lemak sebagainya. Kita bisa melakukan pembakaran juga, yang mana teman-teman kalau pengen kurus atau ya memiliki badan yang bagus seperti saya ini, ya kayak itu harus rajin olahraga gitu loh. Olahraganya nggak harus di gym, nggak, kita bisa jogging seperti saya tadi, seperti push up, kemudian sit up dan sebagainya, berbagai macam olahraga yang bisa kita lakukan seperti senam dan sebagainya gitu loh. Berikutnya adalah kita harus bisa pintar-pintar memanage waktu. Waktu yang saya maksud adalah waktu, kalau saya ini ya seorang mahasiswa itu kan kadang mendapatkan tugas-tugas dari dosen saya. Nah, gimana caranya toh saya itu bisa memanage dan juga mengerjakan tugas saya itu tepat waktu. Jadi kita tidak kacau dari step-step sebelumnya tadi gitu loh. Jadi kita kalau keseringan kita itu menunda tugas kita, deadline kita numpuk, kita itu kesulitan untuk bisa mendapatkan makanan yang atau makan kita itu nggak teratur. Kemudian kita itu tidurnya tidak teratur. Kemudian tidak bisa bangun pagi, sering banget itu. Dan lagi kita tidak bisa berolahraga gitu, kita mengambil alasan tugasnya kita banyak gitu ya, soalnya deadline-nya banyak ya gitu lah ya. Padahal itu tergantung kita bisa memanage atau enggak gitu, kita bisa tepat waktu atau enggak, kita bisa disiplin atau enggak gitu loh. Kembali lagi, itu disiplin waktu pengerjaan tugas itu sangat penting sekali ya. Sebenarnya enggak cuman di kalangan mahasiswa atau sebagainya, kita ya di lingkungan pekerja atau sebagainya itu juga pasti ada deadline untuk pekerjaannya gitu loh. Jadi gimana caranya kita itu memanage waktu kita. Dan yang terakhir setelah ikhtiar kita yang banyak tadi, yaitu kalau dari saya itu kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Dalam artian kita selalu menjaga hubungan yang baik, relasi dengan Yang Maha Kuasa itu harus kita eratkan. Kita harus rajin ibadah, kemudian sering-sering mengingat dan juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, di mana segala usaha ikhtiar kita itu tidak akan berbuah kalau kita itu tidak menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa, di mana segala sesuatunya itu udah diatur Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan juga berikhtiar saja gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian, mungkin ada yang mungkin kata-kata yang terlalu cepat atau kurang jelas, atau mungkin ya kayak masih kurang bingung. Soalnya wajar, ini masih konten pertama saya untuk public speaking di depan kamera tanpa kata-kata. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.